kawan pajak semuanya, senang lagi kita bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, dengan kami penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Koja. Senang sekali nih rasanya sehabis libur panjang Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman semua ya. Pasti sekarang sudah mulai sibuk kembali, membereskan lagi pekerjaannya, kemudian juga memikirkan bagaimana pelaporan SPT tahunannya bagi yang belum. Nah, di IG Live kita kali ini kita akan membahas berkaitan dengan pelaporan SPT tahunan, tapi bukan tentang SPT tahunannya, cuman berkaitan. Nah, kawan pajak, sebelum saya melanjutkan IG Live hari ini, izinkan saya membukanya dengan sebuah pantun. Boleh cakapnya ya Mas? Boleh. Libur panjang melelahkan jiwa raga, Cakep. menyisakan kenangan yang mungkin tidak akan terlupa. Artinya? Selamat siang kawan pajak, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di Instagram Live KPP Pratama Jakarta Koja. Nah, pasti kawan pajak semuanya udah penasaran tema apa yang akan kita bahas kali ini yang ada kaitannya dengan SPT tahunan. Nah, sebelumnya saya kenali ini teman saya dengan penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Koja juga dengan Mas Ferry. Kita akan bahas tentang apa Mas Ferry? NPPN. NPPN, yaitu norma penghitungan penghasilan neto atau yang nantinya kan kita sebut aja NPPN lah ya, biar singkat gitu. Nah, Mas Ferry, kita langsung aja nih untuk membahas tentang tema kita di hari ini. Kalau terkait dengan NPPN ini, Mas Ferry bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sebelum kita menerangkan langkah-langkahnya segala macam ya? Apa sih itu NPPN? Karena mungkin kawan pajak di rumah ada yang masih bingung, apa sih NPPN, apa sih norma gitu, kok kayaknya selama ini nggak ada pengajuan norma gitu, tapi kok ini dibahas tentang NPPN. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu sebagai pembukaan Mas Ferry. Oke Mbak, terima kasih Mbak Sari. Jadi ini ya kawan-kawan, jadi mungkin banyak dari kawan-kawan tuh mengira kalau yang kena pajak itu omset. Padahal yang kena pajak itu adalah penghasilan netonya atau istilahnya laba. Jadi bukan penghasilan bruto. Nah, untuk NPPN ini itu bisa dipakai nanti untuk orang pribadi itu yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, kalau untuk usaha sendiri kan saat ini ada yang PPh final UMKM yang 100%. Tentunya yang bisa pakai NPPN adalah wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak lagi berhak menggunakan PPh final UMKM. Antara mungkin yang bersangkutan memang jangka waktunya sudah selesai dan sekarang kan memang belum ada aturan terbarunya ya. Kemudian ada menggunakan NPPN itu orang pribadi tersebut, dan secara garis besar yang dikenakan PPh itu bukan omsetnya kecuali untuk BPPh final UMKM tadi gitu Mas Ari. Nah, kalau untuk dasar hukumnya nih Mas Ferry, ada nggak kira-kira untuk terkait dengan norma penghitungan penghasilan neto ini? Kalau secara umum NPPN ini diaturnya di Perdirjen nomor 17 tahun 2015. Jadi di situ diatur terkait untuk ketentuan normanya, NPPN-nya, kemudian di lampirannya nanti diatur daftar-daftar KLU atau klasifikasi lapangan usaha nanti yang bisa menggunakan NPPN, kemudian tarifnya berapa tergantung pada kotanya gitu. Oke, baik. Berarti nih Mas Ferry, wajib pajak yang menggunakan NPPN ini berarti nantinya tidak perlu menghitung lagi ya biaya-biaya menjadi pengurang omset ya? Iya, jadi kalau misal secara umum kan pencatatan kita nanti kita catatkan uang masuk ya, penghasilan bruto Mbak Sari. Padahal kalau misal kita usaha atau pekerjaan bebas kan nggak semua yang kita terima itu jadi penghasilan bersih. Jadi atas usaha atau pekerjaan bebasnya itu kan kita juga mengeluarkan biaya istilahnya ya, yang sebagai pendukung atau penunjang berjalannya pekerjaan bebas atau usahanya. Kemudian nanti untuk menghitung penghasilan neto, nah gunanya NPPN di sini. Jadi di samping dari pembukuan ya kawan-kawan, itu norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN itu gunanya untuk menghitung penghasilan neto kawan-kawan. Jadi nanti penghasilan bruto kemudian dikali tarif NPPN jadilah penghasilan neto, seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot lagi begitu. Oke, baik. Nah, ini terkait dengan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto ini sendiri Mas Ferry. Ini apakah ada batas waktu pengajuannya atau bagaimana caranya supaya wajib pajak bisa menggunakan fasilitas NPPN ini? Oke. Kalau berdasarkan aturan tadi ya per 17 kawan-kawan, jadi kalau untuk pengajuan norma atau NPPN itu diaturnya itu kan lambat 3 bulan pertama di tahun yang bersangkutan. Jadi misal untuk sekarang kan kita lagi hype banget nih lapor SPT tahunan 2025 ya. Tentunya pertama kali lewat Cortex. Secara ketentuan harusnya kawan-kawan itu mengajukan NPPN itu akhir bulan ketiga tahun 2025. Begitu. Jadi akhir bulan Maret di tahun 2025. Tapi mungkin ada beberapa kawan-kawan yang kemarin lupa atau miss begitu ya, tidak mengajukan atau pemberitahuan NPPN.
untuk tahun 2025 karena untuk pelaporan SP Teknologi Cortex yang pertama itu dibuka untuk pelaporan atau pemberitahuan PPN-nya sampai dengan 31 Maret 2026, khusus 2025 saja. Khusus 2025 aja ya, karena kan kita kan ada peralihan ya dari yang sebelumnya kita itu menggunakan DJP online untuk pelaporan SPT tahunannya di tahun pajak 2025 ini kita menggunakan Cortex. Betul. Jadi misalkan nih kawan pajak waktu lapor di DJP online mungkin masih ada juga yang kertas ya, kan ada ya dilampirin di SPT kertasnya gitu kan, pemberitahuan norma. Nah itu untuk pelaporan di Cortex itu harus mengajukan ulang. Nah dan kebetulan ini dibuka sampai dengan 31 Maret ya, berarti masih dibuka sampai hari ini. Hari ya. ini betul. Masih ada ya, masih bisa. Jadi bagi kawan pajak yang belum mengajukan NPPN masih ada kesempatan untuk menggunakan NPPN sebelumnya harus mengajukan dulu. Betul. Lewat Cortex ya pastinya. Betul. Ya nggak pakai DJP online lagi, nggak pakai manual ya. Betul. Pokoknya semua pengajuannya lewat Cortex. Betul, sebelum melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2025-nya. Nah, tadi kan juga udah dijelasin sama Mas Ferry bahwa yang tidak bisa menggunakan NPPN itu kalau dia tuh yang omsetnya sudah di atas 4,8 ya. Betul. Jadi sebenarnya antara WP yang omsetnya masih di bawah 4,8 M juga yang menggunakan NPPN ini sebenarnya mereka ini sama-sama menggunakan pencatatan ya, bukan pembukuan ya. Cuma untuk cara penghitungan pajaknya itu berbeda. Mas Ferry bisa dijelaskan lebih lanjut nggak nih detail dari wajib pajak kriteria apa saja yang bisa menggunakan NPPN? Oke, jadi kalau di sini garis bawah teman-teman ya, kalau untuk yang menggunakan NPPN itu hanya bisa untuk orang pribadi. Jadi wajib pajak badan tidak bisa. Nah, wajib pajak badan di situ wajib menyelenggarakan pembukuan. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi kita bagi dua. Apakah omsetnya di atas 4,8 atau sampai dengan 4,8? Kalau wajib pajak orang pribadi yang omsetnya di atas 4,8 miliar itu tetap wajib pembukuan. Jadi nggak bisa pakai NPPN. Kalau NPPN itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas maupun usaha, itu yang omsetnya masih sampai dengan 4,8 miliar. Tentunya kalau misal usaha itu kan ada PPh 0 UMKM yang 0,5%. Tentunya yang bisa menggunakan NPPN itu hanya yang sudah tidak bisa menggunakan PPh 0 UMKM-nya, entah itu karena yang bersangkutan memang jangka waktunya habis dan tidak ada ketentuan terbaru untuk perpanjangan, atau yang bersangkutan mengajukan pemberitahuan penggunaan ketentuan umum begitu. Nah, untuk beberapa kriteria yang bisa menggunakan NPPN itu yang pertama jelas ya wajib pajak usaha, dagang, jasa, orang pribadi itu bisa. Tentunya yang tidak bisa menggunakan PPh 0 UMKM. Kalau untuk yang pekerjaan bebas itu sesuai ketentuannya diatur beberapa kriteria kawan-kawan. Jadi pekerjaan bebas ya, pekerjaan bebas di sini salah satunya adalah tenaga ahli. Misal contohnya akuntan, pengacara, dokter, notaris, PPAT, aktuaris. Kemudian ada beberapa pekerjaan bebas di bidang mungkin seni, pendidikan dan lain-lain seperti itu. Itu nanti diaturnya di pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPh. Begitu. Oke. Ternyata banyak banget ya Mas Ferry yang wajib pajak orang pribadi yang boleh menggunakan NPPN tersebut. Oh iya, ini jadi keingatan lagi nih. Untuk pengajuannya itu kan paling lambat hari ini. Nah, untuk cara pengajuannya di Cortex itu sendiri apakah mudah nih Mas Ferry? Karena kan mungkin kawan pajak di rumah juga bingung ya cara ngajuin di Cortex itunya di menu apa gitu. Apakah mudah? Apakah nanti langsung keluar SK-nya kah? Atau nanti ada persetujuan oleh KPP kah gitu? Mungkin bisa jelaskan nggak Mas Ferry? Oke. Kalau dibilang mudah, sebenarnya mudah. Cuma karena aplikasi baru kemungkinan pada bingung ya Mbak. Bingung. Jadi yang pertama jelas kawan-kawan harus punya akun Cortex. Nah, kalau pemberitahuannya akan menggunakan Cortex, jadi kawan-kawan bisa mengaksesnya di manapun, sama bisa login ke akun Cortex masing-masing begitu. Yang pertama jelas kawan-kawan nanti login ke akun Cortex, kemudian nanti silakan kan di atas itu ada menu-menu banyak ya, atau mungkin di HP, di handphone itu kan nanti ada garis 3 di sebelah kanan. Kawan-kawan bisa klik, nanti pilih menu layanan. Nah, layanan itu nanti klik muncullah submenu, nanti layanan administrasi. Kemudian silakan klik buat permohonan layanan administrasi. Nah, setelah klik itu nanti di sebelah kiri kawan-kawan nanti ada banyak pilihan layanan yang disediakan di Cortex. Nanti kawan-kawan cari saja untuk kodenya itu bisa menggunakan AS.04 atau mungkin kalau misal dari nama itu silakan diklik NPPN di pencariannya, nanti akan muncul. Nah, setelah diklik untuk AS.04-nya atau yang NPPN, nanti akan muncul submenu atau pelayanan lagi, yaitu pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Itu AS0401. Itu nanti silakan diklik kemudian simpan. Nah, nanti setelah diklik simpan di Cortex-nya akan terbuka untuk kasus yang
terbuat dari permohonan layanan ini. Nanti silakan klik alur kasus. Untuk semua permohonan di sini harus klik alur kasus ya kawan-kawan. Kemudian setelah klik alur kasus nanti akan muncul formulir untuk pemberitahuan normanya dan PPN-nya. Di situ nanti ditunggu saja kalau misal masih belum muncul data-datanya karena kebanyakan otomatis. Nanti kawan-kawan hanya perlu mengisi tahun pajak. Tentunya kalau misal untuk lapor SPT 2025 nanti dipilih 2025. Kalau untuk pelaporan 2026 yang nantinya dilapor di 2027 pilih tahun 2026. Karena untuk di defaultnya itu nanti yang muncul 2026 Mbak Sari. Jadi kita harus agak teliti kalau memang tujuannya untuk lapor 2025 ya gitu. Berarti harus diklik ya. Betul. Ada tanda panah mungkin ya. Betul. 2025 harus dipilih dulu. Betul. Jangan langsung aja ngisi. Oh ini udah terisi. Ya, itu 2026 nanti. Aja. Betul. Nah itu nanti dipilih tahunnya, kemudian mengisi peredaran usahanya. Nah peredaran usaha kan kalau misal dari 3 bulan pertama kan kita belum bisa memastikan nanti setahun ada berapa ya. Nanti diisi aja perkiraannya seperti itu. Kemudian setelah itu nanti memilih kota tempat pengajuan normanya. Misal terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja, silakan nanti dipilih kotanya Jakarta Utara begitu. Silakan disesuaikan untuk daerah yang lain. Kemudian setelah itu nanti dicentang untuk keterangan di bawahnya. Kemudian nanti ada refresh kewajiban. Di situ nanti biasa kalau misal teman-teman udah memenuhi semuanya nanti akan otomatis tercentang, kemudian klik simpan. Setelah klik simpan itu belum selesai ya kawan-kawan. Jadi nanti kita tetap harus membuat PDF untuk pengajuan semacam formulir begitu. Nanti kita isi data-datanya kemudian kita sampaikan. Nah inti dari penyampaian pemberitaan norma itu di situ. Jadi nanti kita buat dokumen elektronik berupa PDF sesuai data-data kita, kemudian kita sampaikan ke KPP atau ke DJP seperti itu. Nanti create PDF, kemudian untuk klasifikasinya mungkin bisa dipilih biasa atau rahasia, gitu bebas. Kemudian langsung simpan. Setelah nanti PDF-nya sudah tercreate atau terbuat, kawan-kawan harus melakukan sign atau tanda tangan. Nah, tanda tangan di sini nanti kita menggunakan passphrase, Mbak. Passphrase atau kode otorisasi atau mungkin sertifikat elektronik, sertifikat digital, kawan-kawan tahunya yang mana, itu nanti dimasukkan, kemudian klik kirim. Setelah klik kirim, itu belum selesai. Nanti masih lanjut ke tahap berikutnya, tapi tahap berikutnya itu cuma kita nunggu aja 5 detik begitu. 5 detik, nanti sudah muncul notifikasi berhasil, kita klik lanjut aja. Setelah itu baru selesai. Selesainya itu bisa ditandai dengan kita sudah dapat BPE Mbak Sari. Nah kalau misalnya sudah dapat BPE atau sudah udah selesai gitu ya penyampaian PPN-nya, nanti ketika lapor di SPT tahunan harusnya bisa ya, karena kan kita jawab pertanyaan tuh ketika mau melaporkan SPT tahunan. Kalau misalkan kawan pajak misalnya belum menyampaikan NPPN, harusnya ketika menjawab ya nanti otomatis muncul notif ya. Betul. Wajib pajak tidak berhak kalau dia sebelumnya belum mengajukan NPPN. Nah berkaitan juga nih, ini kan kita mau melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2025. Kalau untuk NPPN yang tahun pajak 2026 berarti harus diajuin paling lambat akhir bulan Maret 2026 ini. 2026 ini ya. Jadi nanti kawan pajak jangan lupa mengajukan 2 NPPN ya untuk tahun pajak yang 2025 sebelum melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2025, sekaligus juga mengajukan NPPN untuk tahun pajak 2026 supaya nanti tahun pajak 2026 yang kita laporin tahun depan ya, kawan pajak bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto kembali. Nah, Mas Ferry, ini jelas banget nih, detail banget tentang penjelasan tentang norma penghitungan penghasilan netonya. Nah, berarti kan habis ini kan tinggal kawan pajak gimana caranya membuat pengajuan PPN kemudian melaporkan SPT tahunannya. Nah kita nggak terasa nih udah sampai di penghujung IG Live kita kali ini. Izinkan saya mengucapkan terima kasih dulu kepada semua kawan pajak yang sudah melaporkan SPT tahunannya untuk tahun pajak 2025. Bagi yang belum melaporkan, ayo segera laporin SPT tahunannya. Nah Mas Ferry, ngomong-ngomong tentang SPT tahunan nih, katanya kan hari ini harusnya terakhir 31 Maret. Tapi ada pengumuman yang penting nih dari Direktur Jenderal Pajak, mungkin bisa disampaikan juga ke teman-teman di rumah supaya tahu kita harus hari ini kah, apa ada relaksasi seperti itu Mas Ferry. Mungkin bisa disampaikan. Jadi memang beberapa saat lalu itu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan pengumuman, Mbak. Jadi di situ diaturnya di pengumuman Dirjen Pajak nomor 27 tahun 2026. Di situ tepatnya di tanggal 26 Maret kemarin keluarnya. Itu kan sebenarnya kalau untuk batas waktu pelaporan SPT memang benar sesuai kata Mbak Sari, itu tadi paling lambat hari ini atau orang pribadi. Tanggal 31 Maret 2026.
Tapi karena di sini mengingat mungkin ya ini pertama kali kita menggunakan Cortex begitu, atau mungkin karena mungkin bertambahnya mungkin wajib pajak, karena wajib pajak kan yang lapor nanti semakin banyak. Itu Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan pengumuman bahwa untuk pelaporan ini masih bisa dilakukan sampai dengan 30 April 2026 tanpa dikenakan sanksi. Jadi sebenarnya yang diubah bukan batas waktunya. Di batas waktunya tetap 31 Maret. Cuma karena itu kan diatur di undang-undang Mbak Sari ya. Jadi kalau misal diubah kan agak ribet ya untuk ubah undang-undang. Jadi yang bisa dikeluarkan cuma semacam relaksasi bahwa pelaporan sampai dengan 30 April itu tidak akan dikenakan sanksi begitu. Nah, jadi kawan pajak, ayo yang belum lapor SPT tahunnya segera dilaporin. Jangan mentang-mentang masih lama nih 30 April. Nanti aja gitu kalau udah tanggal 29, 30 baru ya gerabak-gerubuk ngelaporin SPT tahunnya. Jangan seperti itu ya kawan pajak ya. Tetap diusahakan untuk pelaporan SPT tahun lainnya kalau bisa hari ini silakan dilaporkan hari ini. Kalau memang masih belum sempat atau belum mengajukan NPM segala macam, masih kita tunggu sampai dengan 30 April sebenarnya, walaupun sebenarnya batas waktunya tetap hari ini ya, tapi itu tadi kawan pajak mendapatkan relaksasi tidak akan dikenakan sanksi administrasi jika pelaporannya sampai dengan 30 April ya. Betul. 30 April 2026 untuk tahun pajak SPT tahunan tahun pajak 2025. Nah Mas Ferry, kayaknya bahasan kita tentang IG Lab hari ini tentang KPN ini udah selesai nih. Mungkin saatnya kita undur diri dari teman-teman kawan pajak semuanya. Oh iya Mbak Sari. Pokoknya jangan lupa, pokoknya kawan-kawan dipantau terus saja untuk IG KPP Koja. Siapa tahu nanti kan mungkin ada pemberitahuan dari Sabtu Minggu nanti buka. Okay. Atau mungkin kita ada layanan di luar kantor, begitu kan kita memang ada beberapa seperti itu ya gitu. Mungkin kalau memang ada kawan pajak yang dekat seperti itu bisa datang saja begitu. Kalau misal butuh asistensi untuk laporan SPT-nya begitu. Oke, baik Mas Ferry, untuk menutup IG Lab kita kali ini, izinkan saya menutupnya lagi dengan satu buah pantun. Mohon cakapnya ya. Baik. Lari pagi ke Bundaran HI, Cakep. ajak juga keluarga terkasih. Artinya Kami akhiri IG Lab hari ini, sampai jumpa dan terima Terima kasih. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.